film Big Girlfriend. Yap, film yang dirilis pada tahun 2019 ini menceritakan hubungan gelap antara menantu dan mertua. Hingga akhirnya sesuatu terjadi. Tokoh utama dalam film ini adalah Soo-young yang diperankan oleh Yoo Jung-i. Soo-young adalah wanita yang sedang berbahagia saat itu. Terlihat dia sedang berdandan untuk menemui sang kekasih. Sampai akhirnya dia bertemu kekasihnya yang bernama Hanso. Dia dan Hanso berencana akan menikah dalam waktu dekat ini. Mereka saling membicarakan tentang pernikahan. Sebelum itu, Hanso berencana mengajak Soo-young untuk menemui bapaknya terlebih dahulu demi meminta restu padanya sebelum menikah. Soo-young awalnya takut dan malu kalau nantinya bapaknya Hanso tidak menyetujui rencana pernikahan mereka. Apalagi Soo-young hanyalah dari keluarga yang biasa-biasa saja. Karena bujukan Hanso, Soo-young akhirnya setuju untuk menemui bapaknya. Dengan berjalan kaki, mereka akhirnya tiba di rumah bapaknya Hanso yang berada di perumahan elit. Sampai di depan rumah, Soo-young kembali agak takut dan ragu. Tapi Hanso terus meyakinkannya untuk tetap tenang dan santai. Sementara itu, bapaknya Hanso berada di dalam sedang asik mengurusi tanamannya. Dia sangat senang dengan kedatangan Hanso dan calon menantunya di rumah. Hanso dengan pedenya memperkenalkan Soo-young pada bapaknya dan beberapa kali memujinya. Bapaknya Hanso juga tampak senang dan percaya dengan apa yang dikatakan Hanso tentang Soo-young. Soo-young anak yang ramah, cantik dan juga sopan. Bapaknya malah berharap bisa menemukan wanita seperti Soo-young suatu hari nanti. Karena sudah lama dia sendirian ditinggal oleh istrinya. Dia juga beberapa kali mengingatkan pada Soo-young untuk menjaga hubungan rumah tangga mereka jika sudah resmi bersatu. Setelah menemui bapaknya Hanso, Soo-young lega dan tidak menyangka kalau bapaknya Hanso sangat welcome dan menerimanya dengan baik. Dia sangat takut kalau ditolak, tapi kenyataannya semua berjalan mulus. Hanso juga tampak senang Soo-young bisa beradaptasi dengan baik saat bertemu dengan bapaknya. Saking senangnya mereka akhirnya berciuman dan cepat-cepat ingin pulang supaya bisa bercocok tanam. 3 bulan setelah itu, mereka akhirnya menikah. Tapi ternyata semua tidak berjalan seperti yang diharapkan Soo-young. Beberapa kali dia menelpon Hanso tapi tidak ada jawaban darinya. Setelah menikah, Hanso bekerja di luar kota, tapi sudah sebulan terakhir dia tidak mendapat kabar dari Hanso dan bahkan dia tidak mendapatkan uang bulanan darinya. Soo-young menangis berharap Hanso baik-baik saja di sana. Dia terus mencoba menelpon Hanso tapi tetap tidak ada jawaban. 1 bulan terpuruk, Soo-young memutuskan untuk melanjutkan hidup. Untungnya dia masih punya teman yang setia untuk mendengarkan curhatannya. Dia menceritakan semua kejadian yang menimpanya selama ini. Temannya pun sampai kaget kalau Hanso tega membiarkan Soo-young merana sendirian, apalagi sampai tidak memberikan uang bulanan kepadanya. Oleh karena itu, Soo-young memutuskan untuk mencari pekerjaan, dan kebetulan temannya memberikan informasi pekerjaan untuk bekerja di sebuah kafe tempat ia bekerja. Soo-young tidak punya pengalaman bekerja di kafe, tapi dia mau nggak mau harus mencobanya. Mereka akhirnya pergi ke sana. Sampai di sana, temannya itu langsung memperkenalkan Soo-young pada pengelola kafe supaya Soo-young bisa bekerja di sana hari itu juga. Pengelola kafe itu kebetulan membutuhkan tenaga baru untuk bekerja di kafe mereka. Sesuai dengan nama kafenya, Soo-young nantinya hanya disuruh untuk melayani setiap tamu yang datang sampai puas. Karena Soo-young belum mengerti apa tugasnya, akhirnya pengelola kafe mengajarinya beberapa pemanasan pada Soo-young. Setelah beberapa jam diajari, pengelola kafe itu keluar dan mengatakan pada temannya Soo-young kalau Soo-young sangat berbakat dalam hal ini. Jadi dia memutuskan untuk memperkerjakannya. Temannya Soo-young senang mendengar itu. Karena pengelola kafe itu belum puas bermain dengan Soo-young, akhirnya dia mengajak temannya untuk buka kamar dan terjadilah permantapan. Beberapa hari bekerja di sana, Soo-young sudah semakin lihai memuaskan para pelanggan yang datang sampai dia menjadi idola di tempat tersebut. Bahkan dia sampai menanyakan pada pengelola kafe untuk memasukkan pelanggan berikutnya, tapi masih belum ada. Jika sudah ada, dia akan menyuruhnya untuk langsung mendatanginya. Tak lama setelah itu, seseorang turun dari mobil dengan setelan jasnya. Tampak seperti orang yang berkelas. Pria itu menuju kafe dan langsung membooking ruangan. Ternyata pria itu adalah bapaknya Hanso. Dia terkejut melihat Soo-young berada di dalam kamar yang bersiap untuk melayaninya. Soo-young pun juga kaget melihat mertuanya itu masuk ke ruangan. Dia mengatakan kalau dia sedang bekerja di sini. Akhirnya,
Suyong menceritakan kehidupannya beberapa bulan terakhir ini. Hanso pergi entah kemana dan dia harus menghidupi dirinya sendirian. Mertuanya juga meminta maaf atas kelakuan Hanso yang mengakibatkan Suyong harus berjuang sendirian. Tidak tega melihat Suyong bekerja di sana, dia memutuskan untuk tidak jadi main. Tapi Suyong memanggilnya kembali dan mengajaknya untuk bercinta dengannya. Karena itu sudah menjadi tugas Suyong. Dengan terpaksa, Suyong dan mertuanya bercocok tanam malam itu. Meskipun begitu, Suyong tahu kalau perbuatan itu tidak benar karena dia masih memiliki suami. Esoknya saat dia berjalan sendirian, tiba-tiba dia mendapat telepon dari Hanso dan mengajaknya untuk ketemuan. Berbulan-bulan tiada kabar, Hanso dengan entengnya mengajak Suyong ketemuan. Mereka akhirnya bertemu, saling menanyakan kabar. Suyong tampaknya sudah mulai terbiasa dengan ketidakhadiran Hanso dalam hidupnya. Dia malah menginginkan perceraian. Tapi Hanso mulai menjelaskan semuanya mengapa dia beberapa bulan terakhir ini tidak ada kabar. Dan dia sangat menyesal. Suyong tidak tega melihat Hanso memohon maaf kepadanya. Dengan perasaan sedih, dia memaafkan suaminya itu supaya mereka bisa memperbaiki hubungannya kembali. Setelah itu, Suyong menemui temannya dan menceritakan kalau kemarin dia habis terima pelanggan yang ternyata mertuanya sendiri. Dia merasa bersalah, tapi dia juga butuh uang untuk hidup. Dia minta sama temannya untuk merahasiakan kejadian ini pada siapapun. Suyong kembali pada Hanso dan mulai menata hidup bersama kembali. Mereka ingin melupakan semua yang terjadi. Hanso juga berjanji untuk tidak menghilang begitu saja. Dia khilaf atas perbuatannya. Mereka berjanji untuk tidak mengulangi kesalahan dan menjaga satu sama lain. Demi memulai hidup baru, mereka memutuskan untuk kembali bercocok tanam supaya terjalin hubungan yang mantap. Beberapa hari kemudian, Hanso mengajak Suyong untuk datang ke rumah bapaknya. Dia minta izin sama bapaknya untuk diizinkan tinggal sementara di sana selama Hanso pergi bekerja. Dia hanya ingin membantu Suyong supaya tidak kesepian saat ditinggal bekerja nanti. Bapaknya sepertinya tidak menyetujui permintaan Hanso karena dia punya kenangan buruk sama Suyong beberapa bulan terakhir. Dia takut kalau nantinya dia bisa kepincut sama kecantikan Suyong yang berada di rumahnya. Tapi Hanso terus memohon padanya supaya bisa diizinkan. Suyong hanya bisa terdiam karena merasa malu. Begitu juga dengan mertuanya. Saat Hanso pergi bekerja, dia dipanggil mertuanya untuk membicarakan sesuatu. Mereka membicarakan tentang hubungannya dengan Hanso. Mertuanya menganggap kalau dirinya lebih bisa memberikan kehidupan yang lebih baik dari Hanso. Suyong tampaknya kepikiran dengan perkataan mertuanya. Suyong sudah berjanji untuk saling menjaga satu sama lainnya dengan Hanso. Suyong tahu apa yang diinginkan mertuanya. Dia mengajaknya ke kamar dan bersedia digagahi. Saat Hanso pulang, dia melihat kalau ada yang tidak beres dengan bapaknya. Tapi bapaknya mengatakan kalau semuanya baik-baik saja. Begitu juga dengan Suyong yang memilih untuk diam. Beberapa hari kemudian, Hanso ditugaskan keluar kota. Ia berpamitan pada bapak dan Suyong untuk baik-baik selama dia pergi. Tapi baru beberapa meter dari rumah, Hanso bertemu dengan temannya Suyong. Mereka saling menyapa. Tapi di sini, temannya Suyong keceplosan mengatakan sesuatu rahasia hubungan Suyong dengan bapaknya. Hanso semakin yakin kalau ada yang tidak beres di rumah. Dia kembali dan melihat Suyong sedang digenjot bapaknya di kamar. Melihat itu, Hanso marah dan meminta penjelasan pada Suyong atas kejadian itu. Tapi Suyong bukannya menyesali, dia malah balik melawan dan mengatakan kalau dia suka dengan bapaknya. Selama Hanso tidak ada, mertuanya yang membiayai hidupnya hingga akhirnya Hanso muncul kembali. Hanso kesal dan marah dengan mereka berdua. Hingga akhirnya dia menjadi stres. Sementara Suyong dan mertuanya asik pijat-pijatan berujung permantapan. Dan akhirnya film pun berakhir. Itulah tadi alur cerita film Big Girlfriend. Jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa untuk tinggalkan like ya lur. 야, Dan 여기 sampai 우리 jumpa. 아버지 집이야.